Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku nggak datang ke acara nikah kakakku? Nggak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran? Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh lihat, pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini sayang. Biar ku tebak ya. Pasti kakimu dipatahkan. Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong, Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh, berhenti. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini, itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat aku berdarah. Masih nggak mau pindah? Baiklah. Aku pindah berhenti. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega.
Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun! Wah, ya ampun! Kepalaku! Nah, kamu gak apa-apa? Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Dia terpeleset, aku mau tangkap dia tadi. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau anakku terluka, kamu ganti pakai nyawamu. Oh, sayang, mana yang terluka? Kepalaku sakit. Aku hampir mati. Cewek itu dorong aku. Kalian dengar itu? Dia dorong anakku. Anakku nggak pernah bohong. Bu, sudah cukup. Tolong jangan ganggu dia. Dia sudah menyerang anakku. Masa aku nggak boleh membela anakku sendiri? Bukan begitu, aku cuma mau tolong dia. Anakku harus cek medis lengkap. Dan kamu harus tanggung jawab semua pengobatannya. Suruh pilot putar balik pesawatnya sekarang. Anakku harus ke rumah sakit. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak, Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini! Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami! Lepaskan aku! Oh enggak! Lepaskan aku. Jangan! Dia Mayday, Mayday, Mayday. AD350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD350 meminta izin untuk putar balik sekarang. kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku. Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam semuanya. Kamu punya bukti, kami dukung kamu. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. If harusnya sudah mendarat. Penerbangan AD350 terpaksa melakukan pendaratan darurat kembali ke Los Angeles. Ya ampun. FAA langsung memulai penyelidikan. If, siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup.
Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Oh, Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Aku sudah mencari kamu selama berminggu-minggu. Malah ketemu di sini. Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jarang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf saja, nggak bisa perbaiki ini. Ini Vertu edisi terbatas penuh dengan berlian yang dihadiahkan tunanganku. Cuma ada 3 buah di dunia. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Aku janji akan ganti rugi. Pakai apa? Uang dari om simpananmu? Uang dari tunanganku? Atau jangan-jangan kamu mau jual diri?
Kamu itu sengaja ngerusakin ponselku, iya kan? Iya kan? Kamu kira kalau buktinya hilang kamu bisa jadi selingkuhan dengan tenang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma mau lihat foto kamu dan tunanganmu. Kamu bahkan gak ingat pria mana yang kamu goda? Atau mungkin kamu tidur sama banyak cowok sampai kamu lupa tunanganku itu yang mana? Ceh! Dasar jalang. Menjual diri untuk orang asing masih belum cukup ya? Sampai mau incar adik iparku juga? Dasar nggak tahu malu. Bukan begitu, aku nggak tahu apa maksudmu. Dia masih saja nggak mau ngaku. Sudah berapa cowok yang kamu tipu pakai aktingmu itu? Kami akan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya ke seluruh dunia. Kami akan telanjangi kamu, siaran langsung, dan tunjukkan seberapa murahannya kamu. Biar gak ada lagi yang ketipu sama akting palsumu. Jangan, tolong. Aku mohon, jangan. Bawa dia masuk. Tolong, hentikan. Hentikan, jangan. Tolong, kakiku terluka, tolong. Masih sempat jual diri padahal kakimu patah. Ayo kita bereskan. Kita lihat seberapa banyak cowok yang bisa kamu goda lagi kalau kamu sudah cacat. Satu saranku lagi sayang, harusnya kamu sadar hari ini akan datang waktu kamu sentuh cowokmu. Aku mohon padamu, aku gak goda siapapun, aku gak paham maksudmu, aku gak kenal sama dia. Diam, jalang. Hentikan! Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. Eve, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran. Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi.
Anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh, lihat. Pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini, sayang. Biar ku tebak ya. Pasti kakimu dipatahkan gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong. Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh, lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh. Berhenti. Hei. Sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur. Dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini. Itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat aku berdarah. Masih nggak mau pindah? Baiklah. Aku pindah, berhenti. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun. Ya ampun. Kepalaku. Nah, kamu gak apa-apa? Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Dia terpeleset. Aku mau tangkap dia tadi. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau anakku terluka, kamu ganti pakai nyawamu. Oh, sayang, mana yang terluka? Kepalaku sakit. Aku hampir mati. Cewek itu dorong aku. Kalian dengar itu? Dia dorong anakku. Anakku nggak pernah bohong. Bu, sudah cukup. Tolong jangan ganggu dia. Dia sudah menyerang anakku. Masa aku nggak boleh membela anakku sendiri? Bukan begitu. Aku cuma mau tolong dia. Anakku harus cek medis lengkap. Dan kamu harus tanggung jawab semua pengobatannya. Suruh pilot putar balik pesawatnya sekarang. Anakku harus ke rumah sakit. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku. Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan. Dia Mayday. AD350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka.
Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam semuanya. Kamu punya bukti, kami dukung kamu. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. If harusnya sudah mendarat. Penerbangan AD350 terpaksa melakukan pendaratan darurat kembali ke Los Angeles. Ya ampun. FAA langsung memulai penyelidikan. If, siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup! Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. Apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke?
Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Aku sudah mencari kamu selama berminggu-minggu. Malah ketemu di sini. Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf saja, nggak bisa perbaiki ini. Ini Vertu edisi terbatas penuh dengan berlian yang dihadiahkan tunanganku. Cuma ada 3 buah di dunia. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Aku janji akan ganti rugi. Pakai apa? Uang dari om simpananmu? Uang dari tunanganku? Atau jangan-jangan kamu mau jual diri? Kamu itu sengaja ngerusakin ponselku, iya kan? Iya kan? Kamu kira kalau buktinya hilang kamu bisa jadi selingkuhan dengan tenang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma mau lihat foto kamu dan tunanganmu. Kamu bahkan gak ingat pria mana yang kamu goda? Atau mungkin kamu tidur sama banyak cowok sampai kamu lupa tunanganku itu yang mana? Ceh! Dasar jalang. Menjual diri untuk orang asing masih belum cukup ya? Sampai mau incar adik iparku juga? Dasar nggak tahu malu. Bukan begitu, aku nggak tahu apa maksudmu. Dia masih saja nggak mau ngaku. Sudah berapa cowok yang kamu tipu pakai aktingmu itu? Kami akan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya ke seluruh dunia. Kami akan telanjangi kamu, siaran langsung, dan tunjukkan seberapa murahannya kamu. Biar gak ada lagi yang tertipu sama akting palsumu. Jangan, tolong. Aku mohon, jangan. Bawa dia masuk. Tolong, hentikan. Hentikan, jangan. Tolong, kakiku terluka, tolong. Masih sempat jual diri padahal kakimu patah. Ayo kita bereskan. Kita lihat seberapa banyak cowok yang bisa kamu goda lagi kalau kamu sudah cacat. Satu saranku lagi sayang, harusnya kamu sadar hari ini akan datang waktu kamu sentuh cowokmu. Aku mohon padamu, aku gak goda siapapun, aku gak paham maksudmu, aku gak kenal sama dia. Diam, jalang. Hentikan! Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu.
Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran? Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi digips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh lihat, pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini, sayang. Biar ku tebak ya, pasti kakimu dipatahkan. Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong, Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh, berhenti. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini. Itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat aku berdarah. Masih nggak mau pindah? Baiklah. Aku pindah, berhenti. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun. Wah, ya ampun. Kepalaku. Nah, kamu nggak apa-apa? Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Dia terpeleset. Aku mau tangkap dia tadi. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau anakku terluka, kamu ganti pakai nyawamu. Sayang, mana yang terluka? Kepalaku sakit. Aku hampir mati. Cewek itu dorong aku.
Kalian dengar itu? Dia dorong anakku. Anakku nggak pernah bohong. Bu, sudah cukup. Tolong jangan ganggu dia. Dia sudah menyerang anakku. Masa aku nggak boleh membela anakku sendiri? Bukan begitu, aku cuma mau tolong dia. Anakku harus cek medis lengkap. Dan kamu harus tanggung jawab semua pengobatannya. Suruh pilot putar balik pesawatnya sekarang. Anakku harus ke rumah sakit. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku! Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan. Dia Mayday, Mayday, Mayday. AD350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalan, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam semuanya. Kamu punya bukti, kami dukung kamu. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku? Enggak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. If harusnya sudah mendarat. Penerbangan AD350 terpaksa melakukan pendaratan darurat kembali ke Los Angeles. Ya ampun. FAA langsung memulai penyelidikan. If, siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup. Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Oh. Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. Apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini?
Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah, terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Aku sudah mencari kamu selama berminggu-minggu. Malah ketemu di sini. Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya. Itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf saja, nggak bisa perbaiki ini. Ini Vertu edisi terbatas penuh dengan berlian yang dihadiahkan tunanganku. Cuma ada 3 buah di dunia. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Aku janji akan ganti rugi. Pakai apa? Uang dari om simpananmu? Uang dari tunanganku? Atau jangan-jangan kamu mau jual diri? Kamu itu sengaja ngerusakin ponselku, iya kan? Iya kan? Kamu kira kalau buktinya hilang kamu bisa jadi selingkuhan dengan tenang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma mau lihat foto kamu dan tunanganmu. Kamu bahkan gak ingat pria mana yang kamu goda? Atau mungkin kamu tidur sama banyak cowok sampai kamu lupa tunanganku itu yang mana? Ceh! Dasar jalang. Menjual diri untuk orang asing masih belum cukup ya? Sampai mau incar adik iparku juga? Dasar nggak tahu malu. Bukan begitu, aku nggak tahu apa maksudmu. Dia masih saja nggak mau ngaku. Sudah berapa cowok yang kamu tipu pakai aktingmu itu? Kami akan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya ke seluruh dunia. Kami akan telanjangi kamu, siaran langsung, dan tunjukkan seberapa murahannya kamu. Biar gak ada lagi yang ketipu sama akting palsumu. Jangan, tolong. Aku mohon, jangan. Bawa dia masuk. Tolong, hentikan. Hentikan, jangan.
sempat jual diri padahal kakimu patah. Ayo kita bereskan. Kita lihat seberapa banyak cowok yang bisa kamu goda lagi kalau kamu sudah cacat. Satu saranku lagi sayang, harusnya kamu sadar hari ini akan datang waktu kamu sentuh cowokmu. Aku mohon padamu, aku gak goda siapapun, aku gak paham maksudmu, aku gak kenal sama dia. Diam, Jalang. Hentikan! Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. Eve, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran? Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh lihat, pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini sayang. Biar ku tebak ya, pasti kakimu dipatahkan. Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong, Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh, berhenti. Hei, sudah cukup. Dia berdarah.
Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini, itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat aku berdarah. Masih nggak mau pindah? Baiklah. Aku pindah berhenti. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun! Wah, ya ampun. Kepalaku! Nah, kamu nggak apa-apa? Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Dia terpeleset. Aku mau tangkap dia tadi. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau anakku terluka, kamu ganti pakai nyawamu. Sayang, mana yang terluka? Kepalaku sakit. Aku hampir mati. Cewek itu dorong aku. Kalian dengar itu? Dia dorong anakku. Anakku nggak pernah bohong. Bu, sudah cukup. Tolong jangan ganggu dia. Dia sudah menyerang anakku. Masa aku nggak boleh membela anakku sendiri? Bukan begitu. Aku cuma mau tolong dia. Anakku harus cek medis lengkap. Dan kamu harus tanggung jawab semua pengobatannya. Suruh pilot putar balik pesawatnya sekarang. Anakku harus ke rumah sakit. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku. Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan. Dia Mayday, Mayday, Mayday. AD350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam semuanya. Kamu punya bukti, kami dukung kamu. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat.
Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. Eve harusnya sudah mendarat. Penerbangan AD350 terpaksa melakukan pendaratan darurat kembali ke Los Angeles. Ya ampun. FAA langsung memulai penyelidikan. Eve, siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup. Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. Apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Aku sudah mencari kamu selama berminggu-minggu. Malah ketemu di sini. Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya. Itu cewek ini. Perempuan jarang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu.
aku nggak sengaja. Maaf saja, nggak bisa perbaiki ini. Ini Vertu edisi terbatas penuh dengan berlian yang dihadiahkan tunanganku. Cuma ada 3 buah di dunia. Oh. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Aku janji akan ganti rugi. Pakai apa? Uang dari om simpananmu? Uang dari tunanganku? Atau jangan-jangan kamu mau jual diri? Oh. Kamu itu sengaja ngerusakin ponselku, iya kan? Iya kan? Kamu kira kalau buktinya hilang kamu bisa jadi selingkuhan dengan tenang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma mau lihat foto kamu dan tunanganmu. Kamu bahkan gak ingat pria mana yang kamu goda? Atau mungkin kamu tidur sama banyak cowok sampai kamu lupa tunanganku itu yang mana? Ceh! Dasar jalang. Menjual diri untuk orang asing masih belum cukup ya? Sampai mau incar adik iparku juga? Dasar nggak tahu malu. Bukan begitu, aku nggak tahu apa maksudmu. Dia masih saja nggak mau ngaku. Sudah berapa cowok yang kamu tipu pakai aktingmu itu? Kami akan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya ke seluruh dunia. Kami akan telanjangi kamu, siaran langsung, dan tunjukkan seberapa murahannya kamu. Biar gak ada lagi yang ketipu sama akting palsumu. Jangan, tolong. Aku mohon, jangan. Bawa dia masuk. Tolong, hentikan. Hentikan, jangan. Tolong, kakiku terluka, tolong. Masih sempat jual diri padahal kakimu patah. Ayo kita bereskan. Kita lihat seberapa banyak cowok yang bisa kamu goda lagi kalau kamu sudah cacat. Satu saranku lagi sayang, harusnya kamu sadar hari ini akan datang waktu kamu sentuh cowokmu. Aku mohon padamu, aku gak goda siapapun, aku gak paham maksudmu, aku gak kenal sama dia. Diam, jalang. Hentikan! Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran. Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini.
Berdiri. Pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi digips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh, lihat. Pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini, sayang. Biar ku tebak ya. Pasti kakimu dipatahkan gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong. Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar. Jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh, lihat. Kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh. Berhenti. Hei. Sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur. Dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini. Itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat aku berdarah. Masih nggak mau pindah? Baiklah. Aku pindah, berhenti. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun. Wah, ya ampun. Kepalaku. Nah, kamu nggak apa-apa? Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Dia terpeleset. Aku mau tangkap dia tadi. Jangan pura-pura polos di depanku. Kalau anakku terluka, kamu ganti pakai nyawamu. Oh, sayang, mana yang terluka? Kepalaku sakit. Aku hampir mati. Cewek itu dorong aku. Kalian dengar itu? Dia dorong anakku. Anakku nggak pernah bohong. Bu, sudah cukup. Tolong jangan ganggu dia. Dia sudah menyerang anakku. Masa aku nggak boleh membela anakku sendiri? Bukan begitu. Aku cuma mau tolong dia. Anakku harus cek medis lengkap. Dan kamu harus tanggung jawab semua pengobatannya. Suruh pilot putar balik pesawatnya sekarang. Anakku harus ke rumah sakit. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku. Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan.
Dia Mayday. AD 350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD 350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit, Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam semuanya. Kamu punya bukti, kami dukung kamu. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. If harusnya sudah mendarat. Penerbangan AD350 terpaksa melakukan pendaratan darurat kembali ke Los Angeles. Ya ampun. FAA langsung memulai penyelidikan. If, siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup. Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. Apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah, terutama kamu.
Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Aku sudah mencari kamu selama berminggu-minggu. Malah ketemu di sini. Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf saja, nggak bisa perbaiki ini. Ini Vertu edisi terbatas penuh dengan berlian yang dihadiahkan tunanganku. Cuma ada 3 buah di dunia. Aku minta maaf. Aku nggak sengaja. Aku janji akan ganti rugi. Pakai apa? Uang dari om simpananmu? Uang dari tunanganku? Atau jangan-jangan kamu mau jual diri? Kamu itu sengaja ngerusakin ponselku, iya kan? Iya kan? Kamu kira kalau buktinya hilang kamu bisa jadi selingkuhan dengan tenang? Enggak, bukan begitu. Aku cuma mau lihat foto kamu dan tunanganmu. Kamu bahkan gak ingat pria mana yang kamu goda? Atau mungkin kamu tidur sama banyak cowok sampai kamu lupa tunanganku itu yang mana? Ceh! Dasar jalang. Menjual diri untuk orang asing masih belum cukup ya? Sampai mau incar adik iparku juga? Dasar nggak tahu malu. Bukan begitu, aku nggak tahu apa maksudmu. Dia masih saja nggak mau ngaku. Sudah berapa cowok yang kamu tipu pakai aktingmu itu? Kami akan tunjukkan wujudmu yang sebenarnya ke seluruh dunia. Kami akan telanjangi kamu, siaran langsung, dan tunjukkan seberapa murahannya kamu. Biar gak ada lagi yang tertipu sama akting palsumu. Jangan, tolong. Aku mohon, jangan. Bawa dia masuk. Tolong, hentikan. Hentikan, jangan. Tolong, kakiku terluka, tolong. Masih sempat jual diri padahal kakimu patah. Ayo kita bereskan. Kita lihat seberapa banyak cowok yang bisa kamu goda lagi kalau kamu sudah cacat. Satu saranku lagi sayang, harusnya kamu sadar hari ini akan datang waktu kamu sentuh cowokmu. Aku mohon padamu, aku gak goda siapapun, aku gak paham maksudmu, aku gak kenal sama dia. Diam, jalang. Hentikan!